Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Nasana dari program studi Agribisnis angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang input produksi pertanian. Yuk simak video ini. Sejak sejarah pertanian dimulai, semua orang menggunakan input pertanian organik. Leluhur kita adalah orang bijak. Mereka tahu bahwa ketika tanaman tumbuh, tanaman akan menyedot nutrisi dari tanah, sehingga sesuatu perlu ditambahkan kembali untuk melengkapinya. Orang bijak mengembangkan pengetahuan dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dekatnya dengan sebaik-baiknya. Inilah sistem pertanian yang berkembang selama ribuan tahun menjadi tulang punggung pertanian tradisional kita. Lalu datang pupuk sintetis dan pestisida. Kita benar-benar terpesona oleh mereka. Namun setelah 40 atau 50 tahun, kita menyadari masalah yang terjadi dan mencoba kembali ke organik. Yang mengejutkan, sepertinya tidak ada yang tahu bahwa kita selama ini organik. Pertanian organik bukanlah hal baru bagi kita. Mari kita lihat pertanian organik bukan sebagai sesuatu yang baru dan istimewa, tetapi sebagai kelanjutan dari apa yang telah dipraktekkan selama ini. Kita hanya perlu menambahkan beberapa hal pada tulang punggung yang disiapkan oleh leluhur kita. Jika Anda seorang petani berusia di atas 50 tahun, Anda akan menemukan bahwa sistem jadang bukanlah hal yang benar-benar baru. Apa yang digunakan leluhur kita untuk bertani adalah hal-hal yang mudah didapat dan murah. Tentu saja semuanya organik. Namun saat ini, input pertanian organik telah menjadi sesuatu yang mahal dan sulit didapat. Sesuatu yang sulit untuk dibuat, sesuatu yang membutuhkan penggunaan mesin yang ekstensif. Jadang tidak menolak sains. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, pertanian akan berubah. Dunia input pertanian organik juga bisa mengalami perubahan. Tetapi poin buruk dari kebanyakan pemangku sains adalah bahwa semua perkembangan ini dibuat menuju ke arah di mana mereka meningkatkan biaya dan memberikan lebih banyak beban keuangan kepada para petani. Di sisi lain, makanan organik menjadi lebih mahal, maka semakin banyak orang yang berpaling darinya. Pertanian organik tidak lagi berkelanjutan, itu ditopang hanya melalui daya beli segelintir orang kaya. Praktek pertanian konvensional mencemari tanah sedemikian rupa, sehingga tanah tidak dapat lagi mentolerir pestisida dan pupuk sintetis. Lalu pertanian organik diperkenalkan sebagai alternatif, tetapi sistem pertanian organik terlalu mahal dan terlalu rumit untuk menggantikan pertanian konvensional itu sendiri. Sekarang adalah waktunya untuk perubahan mendasar dalam pertanian organik. Pertanian organik harus menjadi lebih mudah, lebih efektif, dan lebih murah daripada pertanian konvensional. Jika ini tidak dapat dilakukan, tidak akan ada masa depan bagi pertanian organik. Setelah perjuangan selama beberapa dekade, Jadang membentuk sistem yang dapat mencapai tujuan ini. Mengapa pertanian organik menjadi begitu mahal? Padahal pertanian organik seperti yang dilakukan leluhur kita tidak membutuhkan uang sama sekali. Pertama, input pertanian dibeli bukan dibuat. Kedua, proses pembuatan input pertanian itu sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang mahal. Jadang bertujuan untuk mengubah praktek pertanian dari membeli input menjadi membuat input. Dalam sistem Jadang, bahkan pestisida yang tidak berani dibuat sendiri oleh petani dapat dibuat di rumah dengan biaya yang sangat rendah. Seperti yang akan Anda lihat, perubahan seperti itu bahkan tidak terlalu sulit karena sebagian besar jawabannya sudah kita temukan dalam kearifan pertanian tradisional kita. Jadang hanya melakukan perbaikan kecil untuk membuatnya lebih mudah. Jadang percaya bahwa input pertanian organik modern lebih rendah dalam hal nutrisi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Pengetahuan yang lazim saat ini adalah anti alam, anti teknologi, dan anti petani. Mereka hanya melayani kepentingan pengusaha. Teknologi yang tidak melayani petani dan pertanian harus dibuang. Teknologi yang tidak memiliki nilai ekonomi harus dibuang. Teknologi yang tidak membantu petani menghasilkan uang harus dibuang. Ketika dikritik secara terbuka tentang perubahan teori ekonominya, John Maynard Keynes, seorang jenius, meninggalkan pepatah terkenal. Ketika fakta berubah, saya berubah pikiran. Ini berarti ketika Anda menemukan kesalahan, Anda harus segera memperbaikinya. Apa yang Jadang jelaskan akan sangat berbeda dari apa yang telah Anda pelajari dan terima sebagai norma. Metodenya akan sangat berbeda. Tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya metode ini adalah bagian dari norma yang hilang 40-50 tahun yang lalu. Mengapa kita membuat pupuk? Untuk apa pupuk itu? Pupuk seperti makanan yang disiapkan oleh seorang ibu untuk memberi makan anaknya. Lihatlah pupuk dari perspektif gizi. Makanan yang diberikan kepada anak harus bergizi. Pupuk yang diberikan kepada tanaman juga harus bergizi. Ini sangat penting. Tapi perspektif ini telah lama hilang. Orang tersesat karena ada begitu banyak perspektif lain seperti manfaat, udara, suhu, aroma, rasio, pH, dan lain-lain. Pengetahuan ditambahkan untuk lebih membingungkan esensi. Hasilnya adalah para petani kehilangan kendali atas pertanian mereka dan itu jatuh ke tangan para ahli. Di belakang para ahli ini adalah produsen, distributor, dan pengecer. Ini semua bukanlah kebetulan. Jarang ada pakar yang berbicara tentang perspektif gizi suatu pupuk.
Padahal, pupuk sama dengan makanan. Peran utama makanan adalah menyediakan nutrisi. Sebuah pupuk mungkin mewah, tetapi jika tidak memiliki kualitas gizi, itu tidak ada artinya. Dari sini, Anda akan merasakan bahwa masalah kompleks menjadi sederhana ketika Anda melihatnya dari perspektif yang benar. Sekali lagi, lihatlah pupuk pertanian dari perspektif nutrisi. Teknologi terbaik yang bisa Anda lakukan adalah membuat pupuk dengan kehilangan nutrisi yang minimum. Sama halnya dalam memasak. Dalam konteks memasak, selain rasa dan keterampilan, lebih dari 60% poin diberikan berdasarkan seberapa sedikit nutrisi yang telah dihancurkan. Jika metode memasak menghancurkan vitamin dan asam amino yang merupakan nutrisi penting untuk kehidupan, itu tidak berguna bagi manusia. Hal yang sama berlaku untuk pertanian. Jika tanaman diberi makanan yang kekurangan vitamin dan asam amino, tanaman akan jatuh sakit. Untuk jadam, fermentasi anaerob adalah hal yang biasa. Fermentasi anaerob mengacu pada penguraian bahan oleh mikroba dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Entah bagaimana, ini telah diberi label sebagai sesuatu yang buruk. Fermentasi anaerob bukanlah hal yang aneh atau baru, itu pasti tidak buruk. Seluruh sistem pencernaan kita memecah makanan dalam lingkungan anaerob. Ini adalah sistem yang dipilih oleh hampir semua makhluk di bumi, mulai dari mikroba tanah hingga manusia, untuk mencerna makanan yang telah ditelan. Makanan tradisional Korea, kimchi, dibuat melalui proses anaerob. Tape dan yogurt semuanya dibuat secara anaerob. Seperti yang baru saja dijelaskan, fermentasi aerob atau terbuka sebenarnya menghancurkan vitamin dan asam amino. Oleh karena itu, sangat aneh bahwa entah bagaimana proses ini dianggap sebagai inti dari pembuatan semua input pertanian organik. Fermentasi anaerob telah sepenuhnya dirusak. Orang berpikir itu adalah sesuatu yang menjijikan, buruk, dan sangat salah. Ini jauh dari kebenaran. Selama ribuan tahun, kita melakukan pertanian melalui fermentasi anaerob. Ini adalah metode untuk meminimalkan hilangnya nutrisi dan sangat sederhana. Yang Anda butuhkan hanyalah toples atau wadah. Oke, dari video di atas tersebut, permasalahannya yaitu kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Pada praktiknya, mungkin sahabat pernah melihat lebih banyaknya orang tua yang bekerja sebagai pengurus lahan atau persawahan. Rata-rata pekerja saat ini 61% dan usianya sekitaran 45 tahun. Para petani yang berpengalaman dengan usia yang lebih tua mampu menghasilkan puluhan ton hasil panen dengan kualitas yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Solusinya yaitu menyadari pentingnya mewujudkan ketahanan bangsa pangan melalui hasil tani. Pilihan menjadi petani muda yaitu tentu perlu dimulai dari niat dan keinginan dalam hati terlebih dahulu. Selain itu, adanya program modernisasi pertanian juga menjadi ide cemerlang untuk mengubah citra pertanian menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi seluruh usia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.